Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana bisiyami Ramadan. Faqala jalla sya'nuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, as-siyamu junnatun. Jamaah salat tarawih, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja rasa syukur, alhamdulillah, demikian mendalam karena mengekspresikan penantian ya, dan selama beberapa bulan sejak bulan Rajab ya, kita mentasywiq itu menggelorakan kerinduan kita kepada bulan suci Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan. Tentu syukur alhamdulillah ya, menurut ya metode ru'yat hisab bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh dan dimulai pada hari Selasa besok ya kan ya, walaupun ada yang memulainya hari Senin ini, itu tidak masalah ya kan. Yang masalah itu yang hari Rebo ya kan, ada tuh di daerah mana begitu, yang penting beda sendiri ya kan. Itulah mahiwal, kalau bahasa Sundanya itu mahiwal ya, itu tidak ya pakai ilmu sendiri, tidak taat ke ulil amri, jadi tidak ya kan. Nah itulah para jamaah rahimakumullah. Ya, judulnya kalau mau diberi judul adalah Marhaban ya Ramadan ya kan? Ya. Menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ada satu ya, doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini menjelang masuk ya, masuknya itu besok persis ya kan. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahilhu alaina, ya Allah, berikanlah, karuniakanlah bulan ini kepada kami. Allahumma ahilhu alaina ya, bil yumni, dengan ya kebaikan, keberkahan. Jadi kita memulainya saja sudah memohon keberkahan. Wal iman, dan kemantapan iman. Wassalamati wal Islam ya, membersamai awal Ramadan ini diberikan keselamatan ya. Ya, kita di televisi itu kecelakaan banyak sekali ya, musibat
ada banjir, ada longsor, ada kebakaran, ada tabrakan, ada kejahatan, ya kan, itu macam-macam. Ujung-ujungnya itu celaka, bahkan harus memakan jiwa, ya kan, ya, atau harta benda, ya. Maka kita mohon kepada Allah bisalamati wal Islam, mohon keselamatan wal Islam dan kemantapan di dalam menjalankan syariat Islam. Rabbi wa rabbukallah. Jadi kita seakan-akan berdialog dengan bulan Ramadan ini, ya, dengan hilal Ramadan ini. Tuhanku, Rabbku dan Rabb kamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan itu ruku sujud taat kepada Allah. Kita diperintahkan ruku sujud taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu ayat disebutkan, apa ghairallahi yabghun, apakah kalian mencari Tuhan dan sembahan selain Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal kepada Allah tunduk dan patuh, ya, berislam makhluk yang ada di langit, para malaikat, wal ard, dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Itu berislam, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau manusia yang diberikan keistimewaan, ya, fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang paling indah, ya, istilah kasep dan gelis itu istilah untuk manusia. Untuk makhluk yang lain itu nggak ada istilahnya kasep dan gelis, ya kan. Ganteng, gagah itu untuk manusia. Ya, itulah manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan. Dan sebelum manusia dilahirkan itu sudah disediakan apa yang diperlukan. ASI tentu saja, ya kan. ASI sudah siap tuh. Tidak perlu beli, tidak perlu apa-apa, ya kan. Udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di, ya, ibu kita, ya kan, masing-masing. Ya. Setelah, ya, mungkin setahun tuh disiapkan apalagi pisang, ya, mulai belajar makan pisang, dikerok dan lain-lain, atau bubur itu juga sudah ada. Jadi manusia itu luar biasa, ya. Jadi oleh karenanya ditegur oleh Allah, apakah kalian mau mencari Tuhan selain Allah, padahal seluruh makhluk man fis samawati wal ard itu sudah berislam, ya kan, ya, termasuk berislam itu, ya, sekarang puasa, ya kan, tentu saja kaifiatnya yang beda. Puasa ini kita meneladani malaikat, ya. Malaikat itu adalah makhluk, ya, yang paling tinggi, ya kan. La ya'sunallah, mereka itu tidak pernah doraka, tidak pernah maksiat kepada Allah, ya kan. Ya. Maksiat yang paling entel itu kan bohong, ya kan. Karena itu dari kata-kata, ya, gampang, jalir janji itu kan, itu malaikat nggak ada yang namanya malaikat itu jalir janji. Kalau malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk turun ke muka bumi di sepertiga malam terakhir, turun begitu untuk membagikan rahmat. Makanya pada tengah malam dan sampai 3 malam terakhir turun, ya, ke langit dunia itu malaikat rahmat, ya kan. Lalu memberikan pengumuman, ya, siapa yang
ia memohon ampunan pada Allah, fa'aghfirullah, maka akan diampuni. Siapa yang memohon rezeki maka akan dikaruniai. Iya, man talaba kadza wa kadza, apapun yang dimintakan itu akan diberi. Itu pada malam, ya tengah malam. Makanya disebutnya wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka, dan dari sebagian malam itu hendaklah ya kamu bangun tahajud. Ya kalau tahajud itu harus tidur dulu sedikit, ya walaupun sedikit. Jadi tidak mentang-mentang kuat melek ya kan, nanti itu bukan tahajud istilahnya. Qiyamul lail ya sholat malam, tapi istilahnya bukan tahajud. Kalau tahajud itu harus ya tidur walaupun sebentar baru sholat itu. Fatahajjad bihi, hendaklah kamu tahajud nafilatan lak, itu adalah sebagai tambahan ya kebaktian kamu ya. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda ya, hendaknya mudah-mudahan Rabbmu Allah akan membangkitkanmu, mengangkatmu kepada makom yang terpuji, kedudukan, status, jabatan ya, posisi yang terpuji sebagai apapun ya kan, maqaman mahmuda ya. Kalau terpuji mungguh menurut ya ahlus sama ya para malaikat, dengan sendirinya akan dihargai dan terpuji menurut ahlil ardi manusia, begitu kan. Bab kalau seseorang itu ya diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, ya dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat yang ditugasi untuk memantau ya kegiatan aktivitas kita, nulis ya kan, malaikat raqib untuk amal-amal kebaikan ya kan, catat. Kemudian dilaporkan malaikat yang bertugas siang hari ya bersip lah, gantian dengan malaikat yang bertugas malam hari. Jadi itu ya antara asar dan maghrib ada shift lah antara malaikat petugas yang bertugas siang dan malaikat yang bertugas malam. Nah, yang bertugas siang melaporkan ini catatannya seharian ini kan, diterima oleh malaikat pencatat amal malam kan begitu. Nah, bagus ya kan. Makanya sholat asar itu disebut sholatul wusta, itu sholat yang utama ya. Ya, sebagian mufassir menyebutkan ini sholat isya. Ya udahlah, asar, maghrib, isya itu kan, karena itu nyambung antara bagian siang dan malam. Nah itu ada laporan, ya, pencatat amal siang, ya, melaporkan, menyerahkan ya rapornya atau apa begitu, diterima oleh malaikatul lail ya. Nah kalau bagus ya maka diserahkan ya ke langit tentu saja ya, malaikat ahlus sama. Nah bagus ya rapornya, kalau rapor ya kan puntennya bagus ya kan, maka malaikat ahlus sama itu ini bagus, menyenangkan ya kan, lalu jatuh simpati lah ya, simpati si fulan ini prestasi hari ini adalah oke, begitulah begitu ya. Maka malaikat
ya, ahli sama itu ya, tentu melaporkan ke Jibril alaihissalam sebagai apa, ketuanya kan. Jibril melihat ya, oh iya ini bagus. Jadi kalau bagus, kalau puntennya bagus ya tidak dikurangi ya. Tidak seperti ya dalam kasus pemilu ini kan, jadi repot sekarang ini kan, jadi gaduh karena sebagian itu merasa ya angkanya dikurangi gitu kan, yang kurang ditambah kan itu. Kalau malaikat tidak, iya kan, tidak pernah bohong gitu. Terima oleh Jibril, ya. Jibril setuju, teken kan begitu ya. Nah, maka ya sebutkan dalam hadis itu, apabila Jibril ya mencintai kepada seseorang, maka dia umumkan ke ahlus sama, malaikat di langit, bahwa si fulan ini hari ini prestasinya, rapornya bagus ya, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yuhibbuhu ya, mencintainya. Setelah Allah memutuskan bahwa hari ini ya Allah mencintai si fulan, ya disampaikan ke Jibril, kemudian Jibril mengumumkan ke ahlus sama bahwa Allah mencintai si fulan, prestasi ibadahnya bagus hari ini, fa'ahibbu, maka cintailah, ya kan. Nah itu, maka para malaikat itu tidak pernah dusta, tidak pernah apa namanya mengurangi hak ya manusia itu ya. Ahlus sama mengumumkan ke ahlul ardi, yaitu manusia. Jadi ada komunikasi rasa, komunikasi fikir ya. Maka disampaikanlah ke ahlul ardi, kepada manusia, nyambung ya, yaitu manusia-manusia yang soleh, yang baik. Jadi ada komunikasi rasa, simpati lah orang-orang soleh itu, ya kan. Kan kalau orang baik itu bergaulnya juga dengan orang baik, kan begitu ya. Sampai ya menjelang diberangkatkan ke kubur juga kan, ada ustadznya yang minta dipersaksikan, kan begitulah. Persaksikan apakah mayat ini min ahlil khair, begitu ya. Ya, kalau betul-betul mayat ini min ahlil khair, orang soleh gitu kan. Ya, min ahlil khair. Ya. Ishadu, saksikanlah. Antum syuhadaullah fil ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Itulah ada komunikasi rasa antara malaikat ahlus sama dan ahlul ardi, kan begitu ya. Ini pentingnya ya menyambut ya bulan suci Ramadan yang ya akan mensucikan, membersihkan ya tentu saja dosa per dosa kita dan melipat gandakan ya pahala-pahala kita. Jadi Ramadan ini, makanya Ramadan itu atakum Ramadan syahrul barokah, syahrun mubarak ya, bulan yang penuh berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair atau tazayudul khair, kebaikan itu bertambah terus. Kalau kekurangan itu dihapus terus. Kalau dihapus maka poinnya jadi plus, kan begitu. Itulah keberkahan. Keberkahan itu dosa diampuni ya. Kemudian kebaikan itu dicatat secara plus, jadi tidak ada minusnya. Maka disebut ya syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah ya. Karena penuh berkah serba gampang, gampang dihampura itu, gampang dicatat kesolehanana, kan begitu ya. Nah itulah oleh karenanya la'allakum tashkurun, supaya kamu sekalian itu bersyukur atas
berbagai kemudahan-kemudahan di bulan suci Ramadan itu kan. Dengan adanya kemudahan, ya, membaca Al-Quran saja kan poinnya banyak sekali, udah hafal semua lah ya. Satu ayat itu 10 poin, ya kan. Kalau satu halaman berapa, kan? Kalau satu surat berapa? Kalau satu juz berapa? Jadi luar biasa, ya kan. Itulah keberkahan, ya kan. Kalau ada kesalahan, justru diminta supaya mudah memaafkan. Wa in sabbahu ahadun au qatalahu, kalau ada seseorang yang nyarekan, kalau bahasa Sundanya itu ya. Apa itu bahasa di sini? Ya, ngomel, ya kan? Ngomel. Au qatalahu, atau ngajak berantem. Nah, manusia mah ada saja kan? Nah, diingatkan itu adalah nafsu setan, ya kan? Falyakul inni soim. Kita ini kan lagi puasa. Kalau diteruskan itu cacarek kabatur, ya kan, ya mengucapkan hal-hal yang buruk, maka pahalanya hapus. Jadi pahala puasa itu luar biasa, ya, tetapi bisa batal, ya, batal puasanya atau batal pahalanya, atau dua-duanya. Nah, itu yang paling rugi, ya, batal puasanya, batal pahalanya. Yang paling mengancam itu batal pahala, ya kan. Udah tekang-tekeng, ya, capek, haus, lapar, ya kan. Ya, apalagi yang kerja, ya, misalnya kan, buruh, ya kan. Tapi karena ada godaan, ya, terpancing, ya kan, ucapan yang jadi keluarlah ucapan yang bisa mengurangi pahala. Nah, ini tentu saja sebab tadi asyamu junnatun, puasa itu tameng, perisai. Itu Rasul bersabda begitu, puasa itu fungsinya sebagai tameng, perisai. Perisai dari apa? Ya, minan syaiton, dari godaan setan, ya kan. Sebab dengan puasa itu setan tidak mampu untuk mendobrak tameng kita, ya kan. Kalau puasanya tentu sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Tapi kalau puasanya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentu bisa, kalau kayak baju itu robek-robek, ya kan, bajunya tidak utuh karena robek-robek. Nah, walaupun bajunya bagus untuk lebaran, tapi kalau robek-robek, ya tentu saja tidak ada gunanya, kan begitu ya. Nah, tidak jadi lebarannya malah, ya, bajunya bagus, mahal, ya kan. Nah, supaya lebaran puasa, lebaran taraweh, ya, lebaran taraweh, ya, mudah-mudahan ini malam Sabtu ini full ini, masya Allah, supaya lebaran juga sampai malam berapa Pak Oban, iya kan, harus sampai akhir kan, iya. Jadi lebaran puasanya, lebaran tarawehnya, lebaran tilawatul Qur'annya atau tadarusnya, iya kan. Bikin target berapa nih, ya, sehari bisa nggak 1 juz. 1 juz itu cuma 40 menit lah kalau agak lambat, ya kan. Kalau sedang itu setengah jam tamat, ya kan. Berarti kalau sehari berapa jam kita, ya kan, masa tidak tamat 1 juz, ya kan. Itu mah ngedul, ya kan, ngedul, ya kan. Ya, padahal puasa itu bulan ijtihad, bulan bersemangat, ya. Taruhlah 1 hari 1 juz, 29 hari berarti tamat, ya, khatam, ya kan. Nah, lebaran tadarus, ya, itulah. Jadi nanti lebaran itu masya Allah, kita lebaran puasanya, lebaran tarawehnya, lebaran tadarusnya, lebaran silaturahimnya. Makanya lisso'imi farhatan, mendapatkan 2
kebahagiaan. Ya, lebaran itu farhatun inda fitrihi, bahagia, senang, gembira ketika lebaran. Kalau lebarannya benar-benar, jadi tadi ya lebaran puasanya, lebaran tarawehnya, lebaran tadarusnya, lebaran silaturahimnya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang paling lagi adalah kegembiraan kita orang yang berpuasa itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kita sambut Ramadan ini. Jadi ulama menyebutkan bahwa ada satu doa lagi yang besok itu doanya sudah masuk puasa kan, dan sudah mulai tekang-tekeng ya, lapar ya. Doanya adalah Allahumma ya salim ilaina Ramadan. Allahumma salim ilaina Ramadan. Ya Allah, serahkanlah kepada kami ya bulan Ramadan ini. Wasallim lana Ramadan, wasallimna li Ramadan, dan serahkanlah kami, ibadah kami ini ke bulan Ramadan. Wasallimhu minna mutaqabbala, dan serahkanlah, jadi berpadulah, menyatu kita dengan Ramadan ini, ketemu ya kan. Orang yang lama menunggu saudaranya ya kan, kerja di luar negeri misalnya kan, kangen tuh ya, kita juga kangen. Maka dari bulan Rajab itu waduh kangen kan ya 3 bulan misalnya berpisah dengan orang tua atau orang yang dicintai, baru pulang kampung ya 3 bulan setelah itu, bagaimana tuh rasa kangen itu kan. Wow, itulah kekangenan dengan Ramadan itu seperti itu ya kan. Maka ada greget ya, tunjukkanlah greget kita itu dengan bulan suci Ramadan. Oh, besok itu ketemu, maka doanya Allahumma sallim ilaina Ramadan, ya Allah serahkanlah kepada kami bulan Ramadan ini gitu ya. Wasallimna li Ramadan, dan serahkanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi menyatu, berintegrasi diri kita, hidup kita itu dengan Ramadan. Wasallimhu minna mutaqabbala, dan terimalah ya Ramadan, ibadat Ramadan dari kami ini mutaqabbala, dengan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para shaimin dan syahrul Ramadan itu menyatu ya, menyatu ya dengan penuh tadi rasa syauq atau apa, kangen ya. Kalau kangen itu orang baru ketemu setelah beberapa lama, itu rasanya sebulan ini ya mau apa namanya berangkat lagi orang tua misalnya, gimana tuh? Nantilah kan begitu ya. Kan udah lama tuh tidak pulang begitu ya. Ya ini tambah lagi lah kan begitu ya. Ada perasaan seperti itu, apa itu perasaan ya pengen terus begitu menyertai ya. Ya. Seperti itulah dengan bulan Ramadan itu kita bisa tanya kepada diri kita, apakah kita puasanya itu benar? Kalau perasaan kita ini ingin buru-buru lebaran, nah ini justru bermasalah. Iya kan? Berarti perasaan kita itu kurang greget. Iya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati", dalam riwayat lain itu, "Lau ya'lamun nas", kalau manusia itu tahu, ngerti itu, ma fi Ramadan, apa isi di bulan Ramadan, ya kan? La tamannau, mereka itu akan berharap ya, antakuna sanatu kulluha Ramadan. Ya, setahun ini teh semuanya Ramadan. Tidak berpisah lagi begitu. Seperti tadi ya orang tua kita atau saudara kita yang udah lama ya kan, baru pulang ya kan. Iya, terus permisi
besok mau berangkat lagi, oh kan kita tahan, jangan dulu ya kan, ya seminggu lagi lah, sebulan lagi, seperti itu. Maka rasa memiliki kita ke bulan Ramadan itu begitu kuat, ya, antakuna sanatu kulluha Ramadan, setahun itu maunya Ramadan terus begitu, ya, tidak bosan ya kan, bosan ya. Nah, jadi bisa tanya, baru sehari 2 hari itu mulai bosan, nah berarti kan bermasalah, kualitas ibadahnya bermasalah, bosenan ya kan, ya bosenan, justru makin ya itu kan. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita menyambut bulan suci Ramadan pada malam pertama untuk besok memulai ini. Mudah-mudahan kita dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siam kita, qiyam kita, Quran kita ini mutaqabbala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukuplah kalau ya tausiah sedikit mah. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan, ya, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini. Jadi ya, kalau bulan Ramadan ini kan begitu luas keberkahannya, rahmatnya, ya, kita ya ngambillah dikit-dikit kan, jangan kosong begitu ya. Sebutkan Ramadan mubarak kan itu ya, berkah ya, Ramadan rahmat ya. Jadi ya kita harus gregetlah untuk apapun mendapatkan keberkahan, apapun ya, mendatangkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bahagia membersamai Ramadan, membersamai Al-Quran, membersamai saudara-saudara muslimin, dan kita ya nanti bahagia membersamai, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan sebelum itu kita mendapatkan syafaat. Jadi ada 2 yang akan minta mensyafaati, as-siyam wal Quran ya. Siamnya kalau puasanya benar ya kan, ya, Quran ya tadarusnya benar, maka nanti di hari kiamat itu maju as-siyam dan Al-Quran itu maju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampil seperti musyakhos itu ya kelihatan ya tampilannya itu, memohon agar mensyafaati orang yang shaim, orang yang ya membaca Al-Quran ya. Mohon kepada Allah ya. Maka Allah tanya betul ini ya gregetnya kepada siam Ramadan itu ya, tidak ada tadi ya, poin-poin ya batal begitu kan. Qurannya betul, fayashfa'ani, maka dua-duanya itu mensyafaati orang tersebut. Masya Allah. Ditambah lagi dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jamaah rahmatullah, mudah-mudahan ya kita itu harus serius dalam saum, di dalam qiyam, di dalam tilawatil Quran ya kan, harus serius ya, supaya Al-Quran dan siam juga serius dalam memohonkan mensyafaati kita ya. Kalau kitanya tidak serius ya males ya kan, nanti puasa dan Quran juga males ya untuk memohon kepada Allah agar ya, bisa menjadi wasilah syafaat ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.